Shalom Place of Hope, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di hari Minggu ini. Satu minggu udah Tuhan pelihara kita. Saat ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cari Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan. Dan biar kita bisa sama-sama embrace momen ini, sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita, yuk kita mau memberikan yang terbaik. Yuk mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mau satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan. Satu minggu kami boleh beraktivitas Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh sekolah Tuhan. Kami boleh ketemu teman-teman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Engkau berikan, Engkau izinkan kami untuk experience minggu ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Setiap musim kehidupan kami, setiap saat Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami mau sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Roh-Mu ada, Roh-Mu hadir. Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami. Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat. Dan pagi hari ini kami mau naikkan, kami mau tinggikan nama-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami puji Kau, kami sembah Kau. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku
sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Let's pray. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang baik ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kedaulatan-Mu, dan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang baik kami boleh menyembah, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, situasi kami, apapun juga yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Bapak, secara khusus biarkan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah meaningful time di mana kami boleh berjumpa, encounter dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh kami kerjakan. Dan semua yang datang daripada Tuhan itu boleh jatuh tertanam di tanah hati yang subur, akan menghasilkan buah 100 kali lipat ganda, dan akan menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang ajaib, siap Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Amen. Selamat pagi gereja Tuhan di Place of Hope. Saya berdoa supaya saya dan saudara terus dalam keadaan yang baik, sehat dan aman. Kita juga perlu terus doakan untuk kondisi di Australia, khususnya dalam masa-masa pandemik ini. Saudara, New South Wales dan Victoria sekarang sedang mengalami, saudaraku, second wave. Dan kita perlu berdoa untuk kita minta belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan. Juga saya mendorong saudara-saudara untuk tetap bijaksana. Jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai dan saudara tetap menjaga kesehatan saudara. Saya percaya bukan dengan roh ketakutan, tetapi dengan roh hikmat. Karena tidak perlu kita takuti, tapi dengan hikmat, dengan perlindungan Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan aman. Saudara terus doakan, dan saya percaya Tuhan sedang berdaulat atas bangsa ini. Tuhan sedang memberikan hikmat kepada pemerintahan Scott Morrison, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin, untuk kita semua bisa menghadapinya dan menjadi good citizen di bangsa ini. Baik, hari ini kita akan meneruskan khotbah seri saudaraku tentang The Discipleship Journey. Ini adalah minggu yang terakhir kita membahas tentang saudaraku 8 core kurikulum untuk kita saudaraku dalam perjalanan sebagai murid Kristus. Kita perlu saudaraku membangun saudaraku kehidupan mentalitas seorang murid, dan setiap bahan, setiap prinsip yang menjadi saudaraku biblical principles dalam hidup kita yang sudah kita pelajari itu menjadi big rocks yang perlu kita masukkan kepada hidup kita, kepada hati kita, sehingga saudaraku big rocks itu akan membangun sebuah kehidupan yang solid dan kuat. Nah, hari ini kita akan belajar saudaraku tentang biblical saudaraku foundation. Minggu yang lalu
kita sudah belajar tentang pentingnya biblical empowerment. Bagaimana setiap kita perlu di-empower terus-menerus di dalam hadirat Allah. Ketika kita berdoa, membaca firman, kita berjumpa dengan Allah in the presence of God, kita sedang di-empower, kita sedang dibaharui dari hari ke hari. Dan hati kita di-refresh, pikiran kita, saudaraku, di-realign dengan firman dan janji Allah. Dan saudaraku, biblical empowerment bukan bicara masalah biblical presence saja atau God's presence saja, tetapi juga bicara tentang spiritual discipline. Saya mendorong setiap kita terus, saudaraku, semangat, ya, terus disiplin. Sebab tanpa disiplin kita tidak bisa menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Lalu perlunya healthy and authentic community, di mana saya dan saudara kita perlu ada dalam sebuah oikos. Oikos adalah sebuah keluarga rohani. Oikos bukanlah pilihan, tetapi sebuah keputusan. Karena kita semua mau untuk membangun hidup kita bersama-sama dengan keluarga rohani. People yang memiliki, saudaraku, same purpose, same values, same mindset. Dan kita sedang menghidupi bersama-sama dengan sebuah journey. Dan ini bukan bicara short term, tapi ini bicara long term. Ini bukan bicara 1 tahun, 2 tahun. Tetapi bicara, saudaraku, 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Saya berdoa supaya saya dan saudara boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, bahkan melahirkan second generation, third generation, until fourth generation, generasi yang keempat, terus mengenal, mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Wow, that's amazing, saudara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang biblical foundation. Saya ajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ayat ini ayat-ayat yang bagus sekali, saudara. Injil Matius pasal ke-27 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di sini kita melihat ada sebuah prinsip yang sangat bagus sekali, saudara. Ya, ada, saudaraku, sebuah cerita yang perlu kita baca, kita renungkan, dan kita refleksi daripada the parable of Jesus ketika dia conclude, ketika dia preaching on the Sermon of the Mount. Ya, ketika dia khotbah di atas bukit, saudara, dia menutup, saudaraku, perikop dari khotbah di atas bukit itu dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah parable, saudaraku, yang menggambarkan tentang 2 orang yang bersama-sama, saudaraku, membangun rumahnya. Nah, kita melihat di sini ada sebuah kontras. Kontrasnya, saudaraku, adalah ada orang, saudaraku, yang menjadi dikatakan orang yang bijak, ya, wise man. Lalu ada juga, saudaraku, dikatakan orang yang bodoh atau foolish man. Kontras ini, saudaraku, tentunya menarik sekali untuk kita baca, kita renungkan, sehingga kita bisa bercermin. Apakah saya orang bijak ataukah saya orang bodoh? Saudara, orang bijak dan orang bodoh, saudaraku, sangat penting sekali untuk kita perhatikan di dalam pengiringan kita, dalam journey kita sebagai murid-murid Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sebagai murid Tuhan, kita akan mengakui apakah kita sebenarnya adalah murid yang palsu, atau mungkin kita murid murahan, atau benar kita adalah murid yang sejati. Nah, Roh Kudus ingin berbicara dan mengajar kepada kita semua pagi yang baik ini, untuk kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang bertanya, saudaraku, pertanyaan yang sangat, saudaraku, esensi dan pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah, are you ready? Ya, church, are you ready? Khususnya kepada banyak anak-anak muda, ya.
Are you ready, young people? Are you ready to serve the Lord? Are you ready to God's movement? Are you ready to see revival? Saudara, ada banyak orang yang seringkali ditanya, are you ready? Dan saudaraku, sebenarnya pertanyaan ini saudaraku bagus, tetapi kurang tepat. Menurut saya yang lebih tepat adalah pertanyaannya, are you rooted? Are you rooted? Ya, apakah engkau berakar? Apakah engkau rooted? Karena saudaraku, orang yang tidak rooted, dia nggak akan ready. Ya, orang yang nggak rooted dalam firman Tuhan, dia nggak akan ready untuk melayani. Dia nggak akan ready untuk bergerak sama Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan kita yang mendasar dan basic sekali hari ini, are you rooted? Apakah engkau berakar di dalam firman Tuhan? Saudara, kembali kepada Matius 7 tadi, ya, ada banyak hal saudaraku yang hari-hari ini sedang kita lihat dan kita alami. Tentunya saudaraku menarik sekali, apakah kita membangun rumah kehidupan kita sebagai orang yang bijak atau orang yang bodoh? Nah, kalau kita lihat kontras daripada Matius pasal yang ke-27 ini, saudara, kita melihat ada perbedaan dan persamaan dari dua orang ini. Mari kita lihat dulu persamaannya, saudara. Ya, ada beberapa persamaan demi persamaan yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, orang ini sama-sama, saudaraku, memiliki sebuah desire untuk membangun rumah. Ya, jadi kesamaannya adalah yang pertama, sama-sama memiliki desire to build a house. Cerita ini bukannya satu orang punya kerinduan lalu satu orang asal-asalan atau nggak punya kerinduan. Enggak, sama-samanya punya kerinduan untuk membangun rumah. Ya, sama seperti saudara misalnya sama-sama sudah bekerja, punya kolek saudaraku dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Lalu saudaraku, kedua orang itu saudara dan teman saudara sama-sama mau beli rumah, sama-sama mau bangun rumah. Jadi the desire is the same. Ya. Lalu yang kedua adalah mereka sama-sama saudaraku membangun rumah yang tipenya sama. Ya, type of house-nya sama. Ya, misalnya membangun duplek. Ya, orang yang itu juga sama-sama membangun duplek. Atau orang itu membangun freestanding house 4 kamar. Orang yang sama juga membangun freestanding house 4 kamar. Ya, jadi type of house-nya sama. Bukan berarti saudaraku satu membangun rumah yang gedongan, lalu satu membangun rumah saudaraku yang gubuk. Bukan itu. Jadi sama-sama punya kerinduan membangun rumah. Lalu yang kedua, sama-sama membangun tipe rumah yang sama. Ya. Lalu kesamaan yang ketiga apa, saudara? Sama-sama kompetensinya. Ya. Jadi kompetensinya sama, saudara. Ya, bukan berarti satu orang bodoh, lalu satu orang pinter, satu orang berpendidikan, lalu satu orang yang tidak berpendidikan. Tidak. Keduanya memiliki kompetensi yang sama. Ya, maybe seperti saudara. Saudara sekolah di Australia, teman saudara juga sekolah di Australia. Ya, saudara sekolah master, tetangga saudara juga sekolah master. Ya, saudara pergi ke kerjaan, tetangga saudara juga pergi ke kerjaan. Kompetisinya sama. Ya, punya desire yang sama, type of house-nya sama, kompetisinya sama. Lalu yang berikutnya apalagi kesamaannya? Sama-sama memiliki resources dan uang yang sama. Ya, tidak diceritakan saudaraku dalam Matius 7 ini orang yang satu, orang yang kaya, ya, lalu bisa mengumpulkan batu-batu yang lebih bagus, bata-bata yang lebih bagus, semen yang lebih bagus. Tidak. Ya, sama-sama memiliki resources yang sama, keuangannya sama, kompetisinya sama. Lalu apa lagi? Sama-sama saudaraku memiliki desain materials yang sama. Ya, materialnya sama, desain rumahnya sama. Lalu saudaraku sama-sama saudaraku memiliki saudaraku workmanship yang sama. Timnya juga sama, saudara. Bukan berarti satu punya tim yang lebih banyak, satu punya tim yang lebih kecil. No, sama. Semuanya sama. Jadi kalau kita kontraskan, ada persamaan yang banyak sekali. Dan persamaan yang terakhir adalah mereka sama-sama menghadapi problem yang sama. Ya, bukan berarti yang satu menghadapi problemnya thunderstorm, lalu yang satu saudaraku problemnya saudaraku cuma kena gerimis. Enggak, problemnya sama. Ya, jadi saudaraku menarik sekali. Kalau kita perhatikan ada begitu banyak persamaan seperti saya dan saudara dan orang pada umumnya, persamaannya begitu banyak. Tetapi saudara,
Alkitab dengan tegas di sini mengatakan, kalau kita jujur meneliti pasal ini dan perikop ini, maka kita juga temukan, saudaraku, ada perbedaannya. Perbedaannya, saudaraku, sangat simple. Yang menjadi pertanyaan gini, why the two similar men, two similar things, untuk mereka membangun rumah yang sama dengan semua hal yang sama, but end up in the different result. Kenapa, saudaraku? Banyak orang yang sama persamaannya, tetapi resultnya berbeda pada akhirnya. Ini perlu kita renungkan. Ini perlu, saudaraku, kita cermati dan kita selidiki bersama. Nah, tentunya dari sini, saudaraku, kita tahu, kalau kita sudah mempelajari so many, saudaraku, similarity, tetapi, saudaraku, hanya ada satu perbedaannya. Nah, perbedaannya cuma satu, tetapi perbedaannya ini sangat menentukan hasil akhirnya. Apakah rumah itu berdiri dengan kokoh, atau rumah itu hancur dan roboh, dan Alkitab berkata, besarlah kerusakannya. Saudara, penting sekali. Jadi dari sini, from the ground level up, itu, saudaraku, sama. Ya, from the ground level up, dari dasar fondasi ke atas, itu kelihatannya sama. Outward lookingnya sama, penampilan luarnya sama, semua halnya kelihatannya sama. But from the ground level down, itu tidak sama. Ada perbedaan di situ. Yaitu yang satu, saudaraku, membangun rumah di atas batu karang, orang yang bijak. Lalu yang satu lagi membangun rumah di atas pasir, orang yang bodoh. Apa artinya, saudara? Fondasi dalam kehidupan kita, from the ground level down, itu yang membedakan. Fondasi, saudaraku, dari, saudaraku, dasar foundation itu, ground level down, itu, saudaraku, tidak terlihat. Kalau dari ground level up kelihatan, tampak luar orang-orang, saudaraku, outward lookingnya kelihatan, sama pekerjaannya, sama studinya, sama materialnya, dan so many things similarity, but the difference is from the level ground down. Ketika, saudaraku, ground level ke bawahnya tidak sama, maka, saudaraku, end up resultnya akan berbeda. Itu sebabnya hari-hari ini, saudaraku, fondasi dasar kehidupan saya dan saudara tidak pernah terlihat. Tetapi, saudaraku, itu akan membawa sebuah efek yang sangat penting dan sangat besar di dalam kehidupan kita satu hari nanti. Itu sebabnya jangan, saudaraku, kita berfokus kepada outward looking appearance. Tetapi mari kita, saudaraku, mulai hari ini, kita mulai fokus bukan kepada outward looking, tetapi kepada inward, kepada kedalaman. Itu sebabnya, saudaraku, orang yang mengejar penampilan, orang yang mengejar tampak luar, satu hari akan digoncang oleh Tuhan dan baru kelihatan di atas dasar fondasi apa orang itu membangun rumah kehidupannya. Itu sebabnya ketika kita, saudaraku, berfokus membangun kepada kedalaman, bukan kedangkalan, fondasi hidup kita, ground level down, yang tidak kelihatan, kita fokus. Maka saya percaya, saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan, itu, saudaraku, akan mereveal di atas dasar apakah hidup kita dibangun. The stronger of your foundation, itu akan determine the taller of your building. Ketika kita memiliki, saudaraku, sebuah fondasi yang lebih kuat, lebih dalam, the stronger, the deeper of the foundation, itu akan menentukan seberapa tinggi bangunan, seberapa tinggi kehidupan yang bisa kita bangun di atas dasar itu. Kalau dasar kita dangkal, tentunya, saudaraku, kita tidak bisa membangun rumah kehidupan yang tinggi. Tetapi kalau kita membangun, saudaraku, dasar kehidupan yang dalam, kedalaman dan kekuatan itu, maka saya percaya kehidupan kita akan dibawa Tuhan, diangkat Tuhan tinggi, bukan karena kehebatan kekuatan kita, tapi semata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita lakukan, kita siapkan membangun dasar kehidupan.
Sama seperti kalau saudara tinggal dalam sebuah apartemen, baik itu di city maupun di suburb, semakin tinggi gedung itu, maka yang dibangun pertama kali adalah fondasinya. Dan kalau saya pergi, saudaraku, ke sebuah gedung yang tinggi 100 lantai, 150 lantai, pasti saudaraku, dasarnya akan dibangun begitu dalam dan begitu lama. Itu sebabnya mari kita berfokus membangun kedalaman from the ground level down, sehingga kita tidak terkecoh dengan penampilan-penampilan luar, tetapi kita membangun apa yang Tuhan mau kita bangun. Nah, hari ini saudara, penting sekali untuk kita menjadi, saudaraku, orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ternyata perbedaannya antara orang yang bijak dengan orang yang bodoh adalah yang satu adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Itu adalah orang yang bijak, membangun rumah di atas batu karang. Tetapi saudaraku, kontrasnya di sini ada orang yang bodoh. Apa artinya? Hari-hari ini ada banyak orang yang bodoh, dia suka dengar firman, dia suka dengar podcast, suka dengar YouTube, suka dengar khotbah dari pendeta A sampai pendeta Z, tetapi belum tentu dia melakukannya. Maaf kata, Alkitab berkata dengan tegas, mereka seperti adalah orang yang bodoh. Mereka mendengar firman Tuhan, tapi nggak melakukan. Percuma, saudara. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan. Kita mendengar sedikit, kita lakukan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata kita sedang membangun sebuah fondasi yang dalam dan kuat. Nah, saudara, apakah hidupmu menjadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan saja? Ataukah hidupmu menjadi orang yang suka melakukan firman? Apakah engkau suka mentaati firman Tuhan? If you doing nothing when you hear about the word of God, nothing will happen. Tetapi if you apply the word of God that you hear, when you hear somebody preach, when you hear somebody teach you, and then you apply it, you do it, you obey it, maka itu saudara membangun sebuah fondasi yang kuat dan kokoh, dan hidup kita akan menjadi kuat dan tidak akan tergoncangkan. Saudara, menarik, foundation from the ground level down, nobody see it. Nggak ada orang yang melihatnya, kecuali dirimu dan Tuhanmu. Tuhanmu tahu apakah engkau menjadi orang yang taat, orang yang obey, orang yang apply, atau tidak. Dan dirimu juga tahu. Engkau harus jujur dengan dirimu ketika Roh Kudus berbicara kepada engkau, apakah engkau menjadi orang yang taat, orang yang melakukan firman atau tidak. Nobody see it. Tidak ada orang yang melihatnya. Pendeta tidak melihat, jemaat tidak melihat, tetanggamu tidak melihat, tetapi Tuhan dan dirimu melihat dan mengenalnya. Itu sebabnya saudara, kalau kita perhatikan di sini, sebuah prinsip yang menarik sekali. Kedua orang ini sama-sama mendengarkan firman. Kedua orang ini sama-sama mendengarkan dari resource yang sama. The same preacher, the same resource, yaitu the master himself, Jesus, the ultimate preacher, yang khotbah, saudara. Jadi bukan berarti, saudaraku, siapa yang khotbah. Tetapi masalahnya adalah satu melakukannya dan satu tidak melakukannya. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen, saudaraku, terjebak dalam pengajaran atau persepsi yang keliru. Orang mencari pengkhotbah, semakin hebat pengkhotbah itu, dia berpikir, wow, saya semakin diberkati. Tetapi tidak. Dalam case ini, kedua orang ini saudaraku mendengar dari the ultimate preacher, Tuhan Yesus. Bayangin saudara, kalau Tuhan Yesus yang khotbah di depan saudara, sama, message-nya sama, pengkhotbahnya sama, resource-nya sama. Bukan berarti satu dengerin pendeta A, satu mendengerin pendeta kampung, lalu satu diberkati, satu tidak. No. Alkitab sebagai sumber saudara, tidak pernah bisa kita bohongi. Karena Alkitab sebagai sumber dan menjadi foundation kita yang ultimate, firm foundation, itu akan saudaraku kita alami dan kita nikmati
ketika kita melakukan, kita apply, kita mentaati dari apa yang sudah kita dengarkan. Itu sebabnya setiap hari ketika saudara membaca firman, saat teduh, mendengar firman Allah, ketika tiap minggu saudara mendengar firman Allah di gereja, saudara ikut conference, saudara ikut pemuridan, saudara jangan cuma menjadi pendengar firman Allah, tapi siap untuk melakukannya, siap untuk mengerjakannya, siap untuk mentaatinya. Sebuah prinsip yang sangat penting, saudaraku, truth doesn't change life, but truth that apply that change life. Truth that apply. Kebenaran yang diaplikasikan, kebenaran yang dilakukan, itulah kebenaran yang akan mengubah dan memerdekakan kita. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang berkata, kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Tetapi saudaraku jujur, kalau kebenaran itu hanya untuk pengetahuan dan kau mendengar tapi kau nggak melakukannya, to be honest, I want to say that truth never set you free. Tetapi saudaraku, kebenaran yang kita lakukan, that truth that apply will set us free. Kalau saudara cuma tahu kebenaran tetapi saudara tidak melakukannya, maka kebenaran itu tetap menjadi kebenaran. Tetapi saudaraku, kebenaran itu tidak mujarab dalam kehidupanmu sampai kebenaran itu engkau lakukan. Sama seperti engkau sakit, engkau menerima obat yang begitu mahal. Obat yang brandednya luar biasa. Obat itu mujarab sekali. Tapi obat itu akan punya efek dalam hatimu, dalam hidupmu, sampai engkau mengambilnya dan memakannya dan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan saya berdoa supaya firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita pelajari, bukan hanya menjadi teori, tapi menjadi sebuah kehidupan. Bukan hanya menjadi logos, tapi menjadi sebuah rema. Bukan hanya firman yang tertulis, tapi menjadi firman kehidupan, menjadi darah dan daging yang mempengaruhi pola pikir, yang mempengaruhi perasaan, yang mempengaruhi pola tindakan kita. Kita mau mentaati setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, dan itu akan membangun sebuah fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, fondasi yang dibangun di atas batu karang. Saudara, pertanyaan refleksi buat kita. Di atas dasar apa kita membangun dasar kehidupan kita? Di atas dasar apa, saudaraku, kita sedang membangun kehidupan rumah tanggamu? Di atas dasar apa kita sedang membangun pelayanan yang Tuhan percayakan? Di atas dasar apa engkau sedang mendidik dan mengajar anak-anakmu? Di atas dasar apa engkau mencari uang dan hidup di Australia ini? Kalau dasarnya tidak kembali kepada firman Allah, maka semuanya saudara akan mudah digoncang dan semuanya saudara akan mudah menjadi roboh dan rusak begitu amat dalam. Penting saudaraku buat hari ini kita renungkan, ketika kita anchor our life in God's word, ketika kita build up our life in God's principle, kita kembali saudaraku menyusun hidup kita in the biblical foundation, fondasi hidup kita yang kembali kepada firman Alkitab katakan, maka kita akan menjadi pelaku firman Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk melakukan semua kehendak Allah, bukan karena motivasi untuk dinilai orang, bukan karena motivasi untuk dilihat oleh pendeta, bukan untuk motivasi karena dilihat oleh istri atau suami atau pacar, tetapi kita mau menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Karena kebijaksanaan hidupmu bukan ditentukan saudaraku dari seberapa banyak kau mendengar firman, seberapa hebat pengkhotbah yang kau dengar, tetapi ditentukan dari seberapa banyak kita mau mentaatinya, berapa banyak kita mau melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, kita mentaatinya, maka itu saudaraku akan membangun sebuah fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak menjadi orang yang bijak, maka kita akan menjadi orang yang bodoh. Kita tahu akibatnya, akan ada hujan turun, akan ada angin badai datang, akan ada banjir datang. Saudara lihat, masalahnya sama. Kedua orang ini menghadapi masalah yang sama. Masalahnya hujan itu dari mana?
hujan dari atas. Mungkin saudaraku tiba-tiba aja bosmu marah, manajermu marah, orang tuamu marah, mertuamu marah, atau Tuhan sendiri yang sedang marah sama saudara. Hujan itu dari atas. Kita harus menghadapi saudaraku banyak pergumulan dari atas, dari otoritas kita. Karena Tuhan izinkan dalam hidup untuk menguji di atas dasar apa engkau membangun dasar kehidupanmu. Lalu apa lagi? Ada badai angin. Itu dari mana? Angin badai datang dari samping. Ya, mungkin dari samping. Peer dalam hidup kita siapa? Suamimu, istrimu, tetanggamu, kolegmu di teman pekerjaanmu, rekan bisnismu, rekan saudaraku pelayananmu. Tuhan pakai orang-orang yang di samping saudara untuk menggesek, untuk mempertajam, mungkin untuk melakukan banyak hal yang kita mungkin ngalamin. Kenapa saya digoncang? Kenapa saya ketemu sama orang begini? Kenapa saya ditipu? Kenapa saya dibohongin? Kenapa saya diperlakukan dengan tidak adil? Tuhan kirimkan saudaraku banyak masalah datang bukan hanya dari atas tapi dari samping. Dan Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu. Apakah engkau menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah engkau membangun hidupmu di atas batu karang atau di atas pasir? Lalu apa? Banjir. Banjir bicara apa saudaraku? Ada di bawah. Air saudaraku datang lalu banjir membuat kita saudaraku bisa hanyut. Membuat kita saudaraku bisa akhirnya saudaraku kebingungan. Dari atas, dari samping, dari bawah. Semua digoncang. Segala sisi area hidup kita sedang digoncang oleh Tuhan. Dan kita semua yang tinggal di Sydney, tinggal di Amerika, di Jakarta, di Papua, di Jawa. Semua mengalami masalah yang sama. Dengan pandemi COVID ini. Dengan saudaraku banyak masalah yang sedang Tuhan izinkan hari-hari ini. Semua mengalami masalah yang sama. Mungkin dari bawah bicara anak-anakmu yang berontak. Anak-anakmu yang susah diatur. Kalau engkau sebagai pendeta, jemaatmu yang nusuk engkau dari depan, dari belakang, dari samping. Udah ditusuk, diunyuk. Sakit banget gitu ya. Udah gitu dikasih sama lemon lagi. Aduh sakitnya di sini tuh. Mungkin kau yang punya anak-anak, anakmu gak mau taat, anakmu susah diatur. Mungkin engkau saudaraku sebagai bos manajer, tim kamu saudaraku punya masalah. Gosipin kamu, tinggalin kamu. Apapun dan siapapun, kita punya masalah yang sama. The problem is the same. Tapi yang membedakan adalah di atas dasar apa kita membangun dasar kehidupan kita. Itu sebabnya janganlah menjadi orang yang bodoh, tapi pilihlah untuk menjadi orang yang bijaksana. Katakan kepada suami dan istrimu, be wise, be the doer of God's word. Amin. Nah hari ini saya ingin ngajak kita saudaraku belajar tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita di atas dasar firman. Ya, simple saja saudaraku, kita perlu belajar yang namanya SOAP principle. Ya, SOAP, S-O-A-P. S-nya adalah scripture. Ya, semua kembali kepada scripture base, firman. Ya, firman bicara apa? Ya, Tuhan lagi mengajar apa dengan firman-Nya kepada hatimu dan hidupmu dalam situasi itu. Ya, scripture. Jadi segala apapun yang sedang kita hadapi semuanya harus scripture base. Ya, kenapa saudara melayani? Kenapa saudara memberi? Kenapa saudara mengampuni? Kenapa saudara pergi ke ladang misi? Kenapa saudara harus membayar pajak? Semuanya based on scripture. Ya, scripture. Baca firman, renungkan firman, baca saudaraku saat teduh dari scripture. Lalu O-nya adalah observation. Ya, bikin observasi. Ayat ini bilang apa ya? Perikop ini ngajar apa ya? Ada tokohnya siapa aja, ada janji Tuhan apa saja, ada dosa apa saja yang perlu saya bertobat. Ya, ada perintah Tuhan apa saja yang saya harus taati dan saya lakukan. Saudara bikin observasi. Kenapa penulisnya bilang begitu? Kenapa Rasul Paulus bilang begini? Kenapa Tuhan Yesus khotbah begitu? Saudara baca, biasanya kalau saya kaitkan satu pasal sebelumnya dan satu pasal sesudahnya. Kalau saudara membaca pasal 7 dari Matius 7 ini, saudara perlu membaca konteksnya. Pasal ke-6, pasal ke-5. Dari situ saudara tahu, oh Yesus sedang khotbah di atas bukit. Dia lagi khotbah ucapan bahagia, jangan khawatir, kerajaan Allah. Lalu ditutup dengan perumpamaan
orang yang membangun rumah di atas batu karang dan pasir. Sehingga saudara akan tahu ketika saudara melakukan observation. Ya. Lalu A-nya adalah application. Ya, setelah scripture, observation, saudara bikin application. Apply. Ya. Saudara berkata begini, Tuhan, lewat ayat yang saya baca ini saya harus lakukan apa? Janji apa yang saya harus pegang? Dosa apa yang saya harus akui? Perintah apa yang saya harus taati? Tuhan mau saya berubah menjadi seperti apa? Harus mengampuni, harus memberi, harus melayani, harus berdoa, harus jangan khawatir. Apapun yang Tuhan perintahkan, saudara mau apply it. Ya. Lalu P-nya adalah prayers. Ya, doakan supaya apa yang saudara baca, apa yang saudara observe, apa yang saudara mau lakukan, saudara commit yourself in prayer, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan saja. Ulangi sama-sama. So principle, S-nya adalah scripture, O-nya adalah observation, A-nya adalah application, P-nya adalah prayer. Ya, ini sebenarnya paralel sekali dengan prinsip 4M. Ya, kalau saudara ada di Jemaat Place of Hope sudah kira-kira 5 tahun, 10 tahun, saudara pasti tahu. Saya sudah sering kali ajarkan prinsip 4M. Ya, M yang pertama adalah membaca firman. Ya, sorry. Kita perlu membaca firman, membaca Alkitab. Lalu M yang kedua adalah menyelidiki firman, ya, selidiki, doing observation. Saudara menyelidiki, saudaraku memperkatakan, bisa menghafal, bisa membaca berulang-ulang, ya. Lalu M yang ketiga adalah melakukan firman, ya, melakukan firman. Saudara lakukan apa yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Lalu M yang keempat adalah membagikannya dan mendoakannya. Kita mendoakan, lalu kita membagikannya kepada orang lain. Maka saya percaya kalau kita melakukan itu, wow, hidup kita sedang membangun di atas batu karang yang kuat dan kokoh. Oke, saudara, sebagai penutup kita perlu saudaraku mengulangi lagi bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas fondasi yang kokoh. Jadilah pelaku firman, jadilah orang-orang yang apply God's word, jadilah orang-orang yang obey God's word. Ketika kita mentaati, melakukannya, saya percaya kita sedang membangun dasar kehidupan kita kuat, fondasi hidup kita kuat. Even though nobody sees, tetapi saudaraku, engkau mau menjadi pelaku firman. Mulai hari ini praktekkan. Baca firman, renungkan firman, berdoa, menginjil, mengampuni, memberi. Saudaraku ya, apapun yang Tuhan sedang perintahkan dalam hidup kita, kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman, dan kita membangun dasar kehidupan kita yang kuat dan kokoh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba selesai sampaikan apa yang Tuhan titipkan di hati hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang meteraikan firman Tuhan di atas hati kami semua. Supaya hati kami Engkau dapati menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur. Roh Kudus, Engkau yang boleh mengingatkan dan menuntun setiap kami anak-anak-Mu. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pelaku firman Tuhan yang kuat, pelaku firman Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya, ketika kami membangun dasar fondasi kami kuat dan sehat, maka Kau boleh membawa kami semakin tinggi dalam rencana dan kemuliaan-Mu yang tidak terbatas. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua hamba-hamba-Mu, untuk kami boleh membangun biblical foundation dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. There were two men. Each set out to build their home. One built his upon the rocks, while the other did so upon the sand. And then came the storm. There are absolutes. Things that are fixed that no matter how much we may want to move them, will always remain. Jesus said anyone who hears his words and does them will have his life built upon the rock. But to not do them is to live upon the sand. Rock or sand. You see, the ocean is immense, completely vast, pulled by forces beyond man's control, and therefore, it demands respect. You see, it doesn't know you and it doesn't care about you. It can't.
The ocean is an unyielding force. You bend to it. And much like the tides of the ocean, each wave of our culture is a voice washing over the known ideas and fixed points of the world around us. This energy, this force, presses on as each new generation takes the place of the last. And the sands that we've come to identify with shift. The waves move the sand. Culture changes, and we're told that there is no God and you are an accident. There's no right or wrong way. You make your own truth. On these sands, even established scientific facts like gender are shifting. From here, fame and popularity become more important than kindness and virtue. The lines of good and evil are blurred. Compliance to these ideas is demanded, and the rock is hated. You see, culture will mold you and society will shape you. It will forcibly bend you to its will as long as you remain on the shore. And today we haven't just built homes on the sand. No, we've built kingdoms and countries upon it. More and more have left the rock to enjoy the temporary pleasures of the shore, unaware that nothing will withstand the tide. Make no mistake, the tide is rising. These sands will move. Don't let yourself be drawn out to sea, but rather find the rock. Without a foundation, without a guide, and without rules, we know a society breaks down. See, we've been taught to look at the teachings of Jesus as something to block us from pleasure and enjoyment, when in reality, it was put there to build our life upon, to protect us. The world always calls to us, but it never wants us to leave. And yes, I fully engage society, but my home is on the rock. The water is already rising. We're living in a world gone mad, and no one has the answers. When the floods come, something always has to give. Either the waves will break you, or the rock will break the waves. There's only one who can save us. He's the one who walked on water through the storm to save those who believed in him. When Peter began to sink under the waves, he cried out, "Lord, save me." Jesus, with compassion in his eyes, pulls Peter from the water. He holds his hand to you. There's no condemnation. He's not mad. He just wants to save you, to pull you to the rock. Saudara, membangun sebuah rumah kehidupan sangat ditentukan dari dasar yang kita bangun. Itu sebabnya hari ini, saudara, di atas dasar apakah kehidupan kita dibangun? Banyak orang membangun rumahnya di atas dasar pasir, dan Alkitab, Tuhan Yesus berkata, mereka adalah orang yang bodoh. Saudara, hari ini jangan jadi kita menjadi orang yang bodoh. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak setiap jemaat, mari jadilah orang yang bijaksana. Kita mau bangun rumah kita di atas batu karang. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman Allah. Saudara, berapa banyak hari ini engkau berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau membangun kedalaman, bukan kedangkalan. Aku membangun sebuah fondasi yang kokoh, semuanya based on the scripture. Kalau saudara bekerja, kalau saudara sebagai orang tua, kalau saudara mendidik anak, kalau saudara berbisnis, kalau saudara sebagai student, kalau saudara melayani, apapun profesi saudara, apapun tanggung jawab saudara, semuanya kembali kepada foundation, yaitu firman Allah. Jangan pernah, saudaraku, gadaikan firman Allah. Jangan pernah nomor duakan firman Allah. Tapi firman Allah menjadi sumber satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita yang ingin mengambil keputusan hari ini. Saya percaya ketika kita menentukan fondasi kita, ketika kita menentukan hidup kita mau menjadi taat, disitulah Tuhan melihat hidupmu menjadi bijak. Dan ketika kita menjadi bijak, ujian akhirnya adalah apakah kita stand strong, finishing strong, atau kita menjadi jatuh dan rusak, kerusakannya begitu besar. Dan saya berdoa biar hari ini Biblical Foundation ini menjadi sebuah keputusan buat saya dan saudara. Kalau itu engkau, taruh tanganmu di atas hatimu. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Jadikan aku murid-Mu yang sejati. Aku mau membangun hidupku di atas firman. Biar firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidupku. Dan firman-Mu menjadi jangkar yang kuat, jangkar yang kokoh. Sehingga aku tidak mudah terombang-ambingkan di dalam
badai, di dalam gelombang, di dalam ombak yang besar. Tetapi Roh Kudus tolong sehingga jangkar itu semakin kokoh dan aku boleh membangun kedalaman, bukan kedangkalan. Terima kasih Bapak, aku memberkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan gereja-Mu boleh membangun Tuhan kehidupan kami di atas dasar firman yang kuat. Gereja-Mu Tuhan bukan mencari apa yang menjadi perkenanan daripada manusia, applause of man, tetapi kami mencari perkenanan daripada Tuhan. Gereja-Mu, firman-firman Tuhan bukan motivational saja, bukan hal-hal yang lucu-lucu dan ringan-ringan saja, tetapi firman-Mu menjadi sebuah tuntunan, sebuah pelita, sebuah terang yang kami butuhkan. Dan menjadi makanan keras yang boleh kami makan, kami kunyah, kami lakukan, kami apply dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak terpesona dengan penampilan, dengan tampak luar, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang siap melakukan dan mentaati firman-Mu. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan perintahkan, biar firman-Mu menjadi kesukaan dalam hidup kami. Dan setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, we delight in your word. In Jesus' name. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang buat ibadah online Place of Hope. Thank you, kita bisa sama-sama ibadah lagi. Thank you udah tetap setia bersama kami di ibadah online. Ya, saya percaya meskipun di luar semakin dingin, ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberi kehangatan buat kita. Ya, kita dilindungi dan dijaga terus. Thank you buat yang sudah setia, dan juga saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online. Selamat datang, ya. Yang gak lama lagi kita akan mulai lagi atur untuk ibadah di gereja. Untuk sementara ini kita tetap ibadah online, dan tanggal 26 Juli, which is 2 minggu lagi, kita akan live Zoom, ya, via Zoom, ya, live streaming ibadah khotbah online, jadi nggak pre-recording lagi. Jadi catat tanggal 26 Juli Kayos akan khotbah secara Zoom, via Zoom. Jadi pastikan teman-teman semua gabung sama-sama, kita join sama-sama. Ada important message juga dari Kayos, ya, pengumuman yang sangat penting. Jadi stay tune, kita sama-sama bisa diberkati. Jangan lupa setiap harinya stay tune di Voice of Hope, ya. Setiap hari Kayos kirim renungan harian singkat. Ya, saya percaya ini renungan yang bisa membantu kita untuk kita sama-sama reflect firman Tuhan day by day. Ya, aku percaya itu akan memberkati kita semua untuk lebih lagi mengenal Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi stay tune di Voice of Hope, ya, ini akan sangat-sangat memberkati. Oke, saya ingin mengucapkan thank you buat teman-teman yang sudah meresponi invitation dari kita untuk IDT, Intentional Discipleship Training. Ya, buat teman yang sudah respon dan RSVP, kita akan start IDT. Kita akan start hari Rabu ini, ya, tanggal 22 Juli. Ya, kita akan start jam 7 malam. Ya, buat teman-teman semua yang sudah daftar, yes, please, kita bisa sama-sama join hari Rabu malam. Ya, kita akan start, kita akan mulai. Dan aku percaya ini memang momentum buat kita sama-sama bergerak as a church. Ya, kita dimuridkan, kita sebagai murid Kristus, kita tahu apa yang Tuhan mau, ya. It's gonna bless us a lot. Gak lupa juga saya ingatkan, setiap minggunya kita ada doa sama-sama, masih tetap di gereja di 93 Newtown Road, Strathfield, ya, sampai pemberitahuan selanjutnya, ya, setiap hari Selasa dan hari Kamis, ya. Selasa jam 11 pagi dan hari Kamis jam 7 malam. Jadi ya, saya mau encourage teman-teman semua, ada waktu kita sama-sama kita berdoa di gereja, ya, kita sama-sama bersekutu. Dan juga buat oikos-oikos yang ada, please bisa terus rutin, ya,
Oikos akan sangat memberkati kita semua. Sekalian bisa sharing di Oikos, kalian bisa connect sama teman semua. Dan aku percaya kehidupan kalian bisa jadi contoh, jadi role model ya. Tuhan memberkati, Tuhan melihat, Tuhan menjaga kehidupan kalian ya. Saya percaya Oikos bisa Oikos yang hidup ya. Kita bisa lihat ada buah-buah ya yang kami bisa rasakan di Oikos ya. Tetap semangat, aku percaya Oikos tetap bisa jalan ya. Yang belum gabung Oikos, please gabung dengan Oikos ya. Kalau diajak, kalau GO-nya jangan malas ya. Kita sama-sama bisa Oikos ya. Oke, stay tune ya. Ya, saya percaya hari ini kita semua bisa sama-sama disegarkan oleh firman Tuhan, sama-sama diberkati. Kalau hari ini saya mau ajak teman-teman semua, yuk kita mau memberi yang terbaik ya. Kita memberi dengan sukacita ya, dengan offering, dengan tithing secara online yang nanti akan ada detail bank account dan infonya setelah ini. Ya, kita persiapkan hati. Saya percaya kita mau declare bahwa Tuhan itu begitu baik, dan saat ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat rumah Tuhan ya. Saya percaya semua yang ada ini kita semua dapat dari Tuhan dan kembali semua buat Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan diri untuk kita memberi ya. Silakan. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Thank you buat pemberian saudara. Yuk kita mau bawa semuanya ini buat Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa datang padamu Tuhan. Kami bisa memuji, kami bisa memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa sama-sama Tuhan beribadah Tuhan dengan saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang bawa kami Tuhan, tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Biar kami percaya Tuhan di New South Wales juga gak akan ada terus penyebaran virus Tuhan. Kayak berdoa Engkau yang jaga Tuhan setiap aspek kehidupan kami. Kayak berdoa Tuhan biar kiranya pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Kayak berdoa kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kalau bisa kami bentar lagi kami bisa kembali ibadah physically di gereja Bapak. Kami berdoa biar penyertaan Tuhan terus Tuhan ada Bapak. Bapak kami berdoa biar terus Engkau yang atur semuanya, biar pekerjaan Tuhan gak ada yang terhambat Tuhan. Biar Bapa kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Biar melalui setiap pemberian kami Tuhan, kami percaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan lebih lagi Tuhan. Di declaration kami Tuhan bahwa apapun yang Engkau sudah berikan buat kami Tuhan, kami mau kembalikan buat Engkau Tuhan. Hanya padamu Bapa. Karena kami percaya Engkau buat kami Tuhan untuk kami bisa manage semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Kami percaya ada pekerjaan Tuhan yang terus dinyatakan Tuhan. Terus Tuhan ada makanan di rumah Tuhan. Tuhan kami berdoa buat orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Bapak Engkau Allah yang provide Tuhan, Engkau Allah provider buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami percaya. Biar terus Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa biar tetap kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you buat pemberian saudara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Stay tune ya. Stay safe. Bye. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang setia untuk menabur dalam rumah Tuhan. Perpuluhan pemberian saudara dikelola dengan baik oleh board manajemen dan pendahara gereja. Dan saya percaya semua investasi yang kita tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Gereja saudaraku mengapply job keeper karena saudaraku income gereja pernah mengalami drop ya dari bulan Maret, April, Mei, Juni karena kondisi pandemik ini. Tetapi saya percaya Tuhan adalah El Shaddai, Tuhan kita adalah the provider. Dan saya berdoa supaya setiap saudara juga ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Thank you juga buat semua yang sudah melayani hari-hari ini dalam online service.
semua pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Semua akan memberkati banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara terus doakan supaya bangsa ini, State New South Wales juga tetap mengalami recovery secepatnya. Dan juga doakan secara gereja kita sedang mengalami sebuah favor of God, sebuah pintu yang Tuhan sedang buka di depan kita. Ya, beberapa minggu ke depan saya akan update buat semua jemaat. Tetap doakan dan saudaraku pemimpin semua pekerja, kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan. God's guidance, God's provision, God's protection upon us. Dan kita berdoa the best is yet to come. Mari buka tangan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di surga, hamba bersyukur buat hari ini kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami juga boleh menabur untuk rumah dan pekerjaan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah di tengah-tengah kami. Tuhan berkati gereja-Mu, sehingga jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Engkau sudah siapkan yang terbaik. Jemaat yang sedang membutuhkan visa, menantikan jodoh, bahkan menantikan jawaban doa, Roh Kudus, Engkau Allah yang menjadi Tuhan yang menyediakan. You are the Lord that provide. Because you are the provider, because you are the protector, and you are the deliverer. Tuhan tolong gereja-Mu, juga secara khusus Engkau urapi para pemimpin pekerja-pekerja untuk kami memiliki visi yang ilahi, kapasitas yang Tuhan sedang perbesar, kepercayaan yang lebih besar lagi Tuhan sedang membawa kami. Kami percaya Tuhan, this is a new season, this is a new chapter, and this is a new level for us as your church. Tuhan buat kami menjadi orang-orang yang setia dan taat, sehingga kami berjalan di dalam firman dan kehendak-Mu, bukan dengan emosi dan perasaan kami, tetapi dengan prinsip dan kehendak Allah. Engkau sedang membawa kami kepada destiny yang luar biasa. Tuhan terima kasih, kami gereja-Mu sekali lagi memberkati New South Wales, kami memberkati Australia. Tuhan jauhkan kami dari semua pandemi COVID-19 ini. Tangan-Mu dan perlindungan darah Yesus memulihkan dan melindungi setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap Tuhan anak-anak muda. Bahkan kami menyerahkan rencana Tuhan untuk ibadah. Kami boleh berjumpa kembali di gedung-Mu, di rumah-Mu pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri online service ini. Biarkan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, bahkan pengurapan daripada Roh Kudus akan terus menjaga menyertai kita semua, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanian-Mu. Bapa di surga akan memberkati kesehatan jiwa-Mu. Bapa di surga memberkati kesehatan tubuh-Mu. Bapa di surga juga memberkati keharmonisan keluarga-Mu, memberkati studi dan masa depan-Mu, memberkati pekerjaan dan bisnis-Mu, memberkati keuangan-Mu, memberkati pelayanan-Mu, memberkati oikos-Mu, juga memberkati kesaksian hidup-Mu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan yang akan datang menjemput kita di awan-awan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, stay strong and stay blessed.